Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mursalin, NPM 094122111033, kelas 1A Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang therapeutic window atau jendela terapi. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan therapeutic window atau jendela terapi, kita harus tahu dulu nih bahwa ada yang namanya fase kerja obat di dalam tubuh. Itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang namanya farmasetika, ada yang namanya farmakokinetika, dan juga farmakodinamika. Karena yang kita bahas di sini adalah jendela terapi, maka kita akan mengorek sedikit nih tentang farmakokinetika. Jadi farmakokinetika itu merupakan proses perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi proses perjalanan obat di dalam tubuh itu disingkat ATME, terdiri dari 4 fase, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Fase farmakokinetik dimulai ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh. Bagaimana obat masuk ke dalam tubuh menuju peredaran darah, termasuk fase absorpsi. Bagaimana obat dari peredaran darah menuju ke tempat aktifnya atau tempat kerjanya, itu melingkupi fase distribusi. Bagaimana proses eliminasi obat dari dalam tubuh untuk dibuang keluar tubuh melingkupi proses metabolisme dan juga ekskresi. Selanjutnya kita masuk pada jendela terapi atau jendela terapeutik, adalah jumlah obat antara jumlah yang memberikan efek atau dosis efektif dan jumlah yang memberikan efek samping lebih banyak daripada efek yang diinginkan. Obat ketika diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh harus mencapai kadar minimum efek untuk dapat menimbulkan efek, tetapi diharapkan untuk tidak melewati batas minimum toksik agar tidak terjadi efek toksik obat. Ini merupakan ilustrasi kurva perbandingan antara waktu obat dalam farmakokinetika, jadi mulai dari absorpsi sampai dieliminasi, dibandingkan dengan konsentrasi obat di dalam darah. Kurva ini lebih cocok kalau contoh obatnya itu obat yang diminum secara oral. Bagian yang hijau ini adalah batas jendela terapi obat. Jadi ketika obat mulai diabsorpsi, mulai naik kadarnya, dan kemudian menyentuh bagian batas bawah ini, batas minimal efek, maka obat tersebut mulai menyentuh konsentrasinya yang paling minimal untuk menimbulkan efek. Mulai masuk ke jendela terapinya, kemudian berlanjut terus-menerus, obat mulai menimbulkan efek, makin banyak diabsorpsi, makin naik lagi kadar obatnya dalam darah, sampai obat tersebut mencapai puncaknya. Kenapa mencapai puncaknya? Karena sudah maksimal diabsorpsi dan sudah tidak bisa diabsorpsi lagi. Jadi kadarnya mencapai puncak. Kemudian obat didistribusikan sambil memasuki fase metabolisme dan juga ekskresi, yang dimana itu termasuk proses eliminasi obat, sehingga kadar obat di dalam darah akan menurun seiring berjalannya waktu. Jadi kalau sudah habis diabsorpsi, obat sambil didistribusikan sambil memasuki fase metabolisme dan juga ekskresi, di mana itu termasuk proses eliminasi obat, sehingga kadar obat di dalam darah akan menurun lagi, menurun terus seiring berjalannya waktu, dieliminasi hingga menyentuh kembali batas minimal obat berefek. Ketika dia turun lagi, artinya dia sudah tidak berefek. Makanya obat itu kerjanya ada durasi. Tidak bisa kita minum obat, kemudian selama-lamanya obat itu akan ada efeknya. Tidak. Dia akan mencapai kadar puncak, ketika sudah maksimal diabsorpsi, kemudian akan turun karena adanya proses eliminasi. Bagaimana supaya mencegah agar obat itu selalu ada efeknya di dalam darah? Ya, minum obat lagi. Makanya obat tidak diminum 1 kali saja, tapi biasanya 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari. Itu berdasarkan perhitungan supaya kadar obat dalam darah itu tidak misalnya minum jam 8 pagi,
sudah mau habis efeknya, kemudian obat yang diminum jam 2 siang mulai diabsorpsi, absorpsi, kemudian masuk ke jendela terapi. Saat obat yang jam 8 tadi keluar dari jendela terapi, obat yang diminum jam 1 siang akan memasuki jendela terapi, sehingga konsentrasi obat di dalam darah tetap terjaga. Jadi, proses minum obat harus seperti itu. Kalau dosisnya terlalu banyak atau obat yang diminum sebelumnya belum dieliminasi sepenuhnya, sudah diminum lagi, obat akan menumpuk atau terakumulasi dari dalam tubuh sehingga konsentrasinya keluar dari jendela terapi menyentuh batas minimum toksik. Maka akan terjadi efek samping atau efek toksik yang merugikan dan tidak diinginkan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait dengan therapeutic window atau jendela terapi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.